Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah salam pertama yang diucapkan Andi saat menyalakan kameranya di tepi jalan berbatu yang menurun menuju pantai Menganti, Kebumen. Udara sore terasa lembab. Angin laut berhembus membawa aroma garam yang menampar lembut wajahnya. Ia tersenyum tipis di depan kamera, seolah berusaha menenangkan diri, padahal jantungnya berdegup tak beraturan. Ini adalah perjalanan konten mistisnya yang ke-14, tapi entah mengapa, kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Teman-teman, kali ini aku lagi di Pantai Menganti, salah satu pantai paling indah di Jawa Tengah, tapi juga katanya paling angker, katanya sambil menatap lensa kamera. Langit sore tampak keemasan, namun di ujung barat terlihat segumpal awan hitam yang menggantung diam seperti menunggu malam tiba. Ia berjalan menuruni tangga batu menuju bibir pantai, melewati beberapa perahu nelayan yang terparkir dengan tali tambat kusut. Di salah satu perahu duduk seorang lelaki tua dengan sarung lusuh dan mata yang tampak tajam. "Sendirian, nak?" tanya lelaki itu tanpa menoleh. "Iya, Pak. Mau bikin video dokumenter sekalian cari kisah mistis di sini," jawab Andi sopan. Lelaki itu menatapnya dengan wajah datar. "Mistis bukan untuk dicari. Kalau kau memanggil, kadang yang datang bukan yang kau harapkan." Andi hanya tertawa kecil. Ia sudah sering mendengar peringatan serupa di tempat-tempat lain. Tapi nelayan itu menatapnya lama, lalu menambahkan, "Jangan ke Bukit Barat saat malam. Di sana bukan tempatmu." Andi mengangguk, walau dalam hati justru merasa tertantang. Bukit Barat itu akan jadi lokasi utamanya malam nanti. Menjelang senja, Andi mendirikan tenda kecil di pinggir pantai. Di kejauhan, suara ombak beradu keras ke tebing putih yang menjulang tinggi. Cahaya jingga mulai redup, berubah menjadi ungu lalu hitam. Angin laut tiba-tiba berhenti seolah dunia menahan napas. Ia menyalakan senter, mengecek baterai kamera, dan bersiap untuk menjelajahi bukit yang dilarang tadi. Bukit Barat, katanya tempat munculnya kampung gaib. Gumamnya sambil melangkah menaiki jalan setapak. Kabut tipis mulai turun dari arah hutan pandan di pinggir tebing. Suasana semakin aneh. Burung camar yang biasanya terbang rendah kini tak terdengar sama sekali. Bahkan debur ombak seolah meredup. Beberapa meter sebelum puncak bukit, Andi mendengar suara gamelan samar dari arah lembah. Dentingnya pelan, tapi jelas. Suara saron, gong, dan kendang berpadu seperti berasal dari bawah tanah. Ia berhenti sejenak, memutar kamera ke arah suara itu. "Teman-teman, kalian dengar nggak?" bisiknya pelan. Ada suara gamelan dari arah laut, padahal di sini nggak ada orang. Semakin lama suara itu makin jelas. Diikuti alunan tembang Jawa kuno. Dilantunkan suara perempuan dengan nada sendu, seolah menuntun langkahnya turun menuju jalan setapak lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sepanjang jalan, pepohonan berubah bentuk, tampak lebih tua dan lebih rimbun. Bau tanah bercampur amis laut semakin pekat. Ia mulai ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Cuma warga latihan karawitan mungkin, ujarnya menenangkan diri. Walau ia tahu mustahil ada warga di balik bukit karang setinggi itu. Langit kini gelap pekat. Bulan separuh tampak pucat di antara awan. Saat Andi menyalakan kameranya kembali, layar menampilkan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di kejauhan tampak cahaya obor berderet, membentuk garis menuju lembah. Jadi mesron seluruh itu dengan hati-hati. Langkahnya disambut keheningan yang menakutkan. Setiap kali ia menoleh ke belakang, suara langkah seolah bertambah satu. Tapi ketika berhenti, semuanya lenyap. Beberapa menit kemudian ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Deretan rumah kayu kuno, berjajar rapi di lembah yang tak tercatat di peta manapun. Rumah-rumah itu tampak seperti dari zaman dahulu, dengan lampu minyak di setiap teras. Di antara rumah itu terlihat bayangan orang-orang berjalan pelan, berpakaian lurik dan kebaya lusuh. Andi mematung. "Astagfirullah. Ini kampung?" Dia mencoba menyapa. "Permisi, Pak, Bu." Namun mereka hanya menoleh sebentar. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Tak ada satupun yang menjawab. Dewi menatap layar kameranya, berharap merekam sesuatu yang bisa dijelaskan. Tapi di layar, sosok-sosok itu tampak buram. Seolah bukan manusia, melainkan siluet abu-abu yang bergerak melayang. Tiba-tiba, salah satu warga, seorang anak kecil dengan rambut basah, berhenti di depannya. Anak itu menatapnya lama, lalu tersenyum kecil.
Kowe telat, Kak. Katanya pelan dengan logat Jawa halus. Telat apa? Tanya Andi bingung. Ni anak itu menunjuk ke arah laut. Gerbang wis ketutup. Saiki kowe ora iso bali. Gerbang sudah tertutup. Sekarang kau tidak bisa kembali. Andi menelan ludah. Dia mencoba menoleh ke arah jalannya tadi. Tapi yang terlihat hanyalah kabut tebal, menutupi seluruh bukit. Tak ada jejak pantai, tak ada suara ombak, hanya keheningan dan gamelan yang kini terdengar semakin keras. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia menekan tombol kamera dengan tangan gemetar, berharap semua ini hanya mimpi atau halusinasi kelelahan. Tapi kamera merekam dengan sempurna suara gamelan, bayangan kampung, dan sosok anak kecil yang kini perlahan berjalan menjauh ke dalam gelap. Teman-teman, fisiknya dengan suara serak. Sepertinya aku menemukan sesuatu yang bukan dunia kita. Dan di detik itulah dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini di sela-sela baitnya, terdengar satu kalimat yang membuat Andi merinding hebat. Sing mlebu ora bali, sing bali ora kelingan, yang masuk takkan kembali, yang kembali takkan ingat. Andi mencoba melangkah mundur, tapi kakinya seperti menapak tanah yang berubah lunak. Ia menoleh ke belakang dan di Pisenai tempat bukit tadi berada. Hanya ada lautan gelap yang tak berujung. Malam itu, di antara kabut dan gema ombak yang hilang, Andi menyadari satu hal. Ia bukan lagi pengunjung pantai Menganti. There is still a sensation boundary when the confused you I take the way. Udara dini hari terasa dingin menusuk. Kabut masih menebal, menggantung di antara pepohonan dan atap rumah kayu yang terlihat samar di sekeliling Andi. Ia belum berani duduk apalagi memejamkan mata. Semalam, ia yakin sudah menapaki jalan menuju bukit barat pantai Menganti. Tapi entah bagaimana kini dirinya berada di tengah kampung asing, dengan suara gamelan yang tidak pernah berhenti berdentang. Ia melihat jam tangan, jarumnya mati. Kamera pun menunjukkan waktu yang sama seperti saat pertama kali ia sampai di pantai, pukul 18.47. Padahal ia sudah merasa berada di sana berjam-jam. Ini pasti mimpi. Gumamnya menepuk-nepuk wajah sendiri. Tapi dinginnya kabut dan bau tanah lembab membuatnya sadar ini terlalu nyata. Untuk sekadar mimpi, dari kejauhan, terlihat seorang nenek berjalan perlahan membawa kendi. Andi segera menghampirinya, mencoba bertanya, "Bu, ini kampung apa ya?" Saya nyasar. "Kerain Sidoan, Pradideng." Nenek itu menoleh perlahan, matanya sayu, suaranya berat dan serak. "Kau bukan orang sini?" "Iya, saya cuma lewat. Mau cari jalan pulang." Nenek itu tersenyum samar. "Kalau sudah sampai sini tidak ada jalan pulang, nah. Kau sudah melangkah terlalu jauh." Andi terpaku. Dia ingin bertanya lebih banyak, tapi nenek itu berjalan pergi begitu saja, menyisakan aroma dupa yang samar. Ia mengikuti arah langkahnya, berharap menemukan jalan menuju bukit. Namun yang tampak justru deretan rumah yang tak berujung. Setiap kali ia mencoba berbalik arah, pemandangan yang sama akan kembali muncul di depan mata. Seolah kampung itu melingkar, menutup dirinya di dalam lingkaran yang tak terlihat. Kamera di tangannya tiba-tiba menyala sendiri. Layarnya menampilkan wajahnya dengan pantulan cahaya obor. Namun di latar belakang tampak sosok-sosok yang berdiri di antara kabut. Bayangan warga kampung dengan mata kosong menatap ke arahnya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya suara angin dan desiran kabut yang makin tebal. Ini bukan manusia. Fisiknya mulai panik. Ia menyalakan ponsel, mencoba mencari sinyal. Kosong, layar hanya menunjukkan tulisan no service. Ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, berjalan ke arah bukit. Tapi setiap langkah justru menuntunnya kembali ke tengah kampung. Seolah ada tangan tak terlihat yang memutar arahnya dengan lembut namun pasti. Menjelang subuh, suara gamelan berhenti. Hening menggantung begitu lama hingga Andi bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dari salah satu rumah di sisi timur kampung, muncul seorang pria berpakaian lurik, membawa obor. Wajahnya tenang tapi matanya tajam seperti menembus pikiran. "Kau pendatang?" katanya datar. "Iya pak, saya cuma tersesat. Bisa bantu saya keluar dari sini?" Pria itu tertawa kecil. "Keluar? Tak ada yang keluar dari sini tanpa izin penjaga laut." "Penjaga laut?" ulang Andi bingung. Pria itu menunjuk ke arah selatan. Dia yang menjaga batas dunia.
Tanpa restunya, semua yang datang akan tinggal. Andi mencoba menahan diri untuk tidak tampak takut. "Saya tidak berniat macam-macam, Pak. Saya hanya bikin video dokumenter." Pria itu mendekat, suaranya berubah rendah. "Video? Alatmu merekam lebih dari yang seharusnya kau lihat. Hati-hati, kadang yang terekam bukan hanya gambar, tapi juga roh yang menatapmu kembali." Andi terdiam. Ia menunduk, menatap kamera di tangan, dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Betul saja, saat ia memeriksa rekaman terakhir, wajah pria itu tidak tampak di layar. Ia berbicara sendirian, di tengah kabut, tanpa siapapun di depannya. Ia tersentak mundur, hampir menjatuhkan kamera. "Ini nggak mungkin." Langit mulai terang, tapi cahaya matahari yang muncul bukan oranye keemasan seperti biasa. Warnanya pucat keabu-abuan, seolah dunia kehilangan sinarnya. Andi memutuskan mencari jalan keluar sekali lagi. Dia berlari ke arah tempat pertama kali datang, menuruni jalan berbatu yang diingatnya jelas. Namun bukannya menemukan tebing pantai, ia malah sampai di tempat yang sama, di depan rumah kayu tua dengan pintu setengah terbuka. Di dalam rumah itu, terdengar suara perempuan melantunkan tembang Jawa lirih. "Di lagu yang sama seperti semalam, sing melebu ora bali, sing bali ora kelingan." Andi berdiri terpaku. Suara itu begitu nyata, seperti berasal dari dalam telinga. Ia memberanikan diri membuka pintu. Di dalam ruangan kosong, tak ada siapapun. Hanya meja kecil dengan sesaji, bunga kenanga, dupa, dan kendi berisi air laut. Ia melangkah pelan mendekat, lalu melihat sesuatu di atas meja itu. Kalung rantai perak dengan liontin berbentuk ombak. Entah mengapa, kalung itu tampak familiar. Ia merasa pernah melihatnya di foto-foto lama yang dikirim pengikutnya saat mereka mengirim kisah mistis daerah Kebumen. Salah satunya menyebutkan legenda tentang seorang wanita bernama Nyi Gempita, penjaga kampung gaib di pantai Menganti, yang mengenakan kalung perak berbentuk ombak. Simbol penghubung antara dunia manusia dan dunia laut. Andi merinding. Dia menutup pintu perlahan dan berbalik. Namun di ambang pintu seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat seperti tak pernah tersentuh matahari. Dari sela rambutnya terdengar suara yang sama. "Lembut tapi dingin. Kau sudah melihat milikku." Andi mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Saya cuma tersesat nih." Perempuan itu menatapnya dengan mata kosong yang perlahan tampak dari balik rambut. "Tidak ada yang tersesat di sini. Semua yang datang dipanggil." Andi berusaha lari, tapi pintu rumah menutup sendiri dengan keras. Dindingnya berguncang, angin dingin berhembus dari lantai, dan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti mengiringi tarian roh yang tak terlihat. Ketika Andi berhasil membuka pintu dan berlari keluar, kampung itu sudah berubah. Rumah-rumah yang tadinya berdiri rapi kini tampak goyah. Dindingnya lapuk, atapnya bolong. Tak ada warga yang terlihat, hanya bayangan-bayangan kabur yang menatap dari kejauhan. Ia berlari tanpa arah, memanggil-manggil nama Allah di sela napas yang tersengal. Tapi langkahnya seolah tidak berpindah. Hutan pandan yang dilewatinya berputar ke tempat yang sama. Udara semakin berat, dan suara perempuan itu terus menggema di telinganya. "Kau sudah melanggar larangan laut, Andi." Ia berhenti di tengah jalan setapak, berlutut kelelahan. Kamera yang digenggamnya kini merekam bayangan hitam di belakang tubuhnya. Sosok perempuan itu berdiri di antara kabut, tersenyum samar sambil memegang kalung perak yang sama. Dan sebelum kesadarannya memudar, Andi mendengar satu kalimat terakhir. Diucapkan sangat pelan namun menusuk. "Malam Jumat nanti, kau akan tahu kenapa kampung ini tak boleh dilihat manusia." Lalu Andi terbangun dengan kepala berat dan tubuh menggigil. Udara di sekitarnya terasa lembab, seperti udara yang terkurung di dalam gua. Ia terbaring di atas tikar pandan di dalam rumah kayu tua yang asing. Dari celah dinding, masuk sedikit cahaya abu-abu yang menandakan hari sudah siang. Namun langit di luar tetap kelabu, seperti awan hujan yang tak pernah pergi. Ia menegakkan tubuh pelan. Di atas meja dekat pintu terlihat kendi air dan sepotong pisang rebus. Entah siapa yang menaruhnya. Di sudut ruangan, asap dupa masih mengepul, mengisi udara dengan aroma getir yang menusuk hidung. Andi menatap jam tangannya, masih mati. Ia menyalakan kamera. Baterai masih penuh, tapi waktu di layar tetap menunjukkan 18.47.
Ia menelan ludah, sama seperti kemarin, gumamnya pelan. Saat ia mencoba keluar, seorang lelaki muda berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, pakaiannya sederhana dari kain lurik. Tatapannya kosong tapi tidak jahat. "Kau sudah sadar?" katanya dengan nada datar. Andy berdiri ragu. "Tadi, siapa yang menolong saya?" "Aku yang membawamu dari jalan. Kau pingsan di dekat pohon pandan," jawabnya. "Namaku Joyo. Aku tinggal di sini." Andy mencoba tersenyum. "Terima kasih, Mas Joyo. Saya tersesat mau cari jalan ke Pantai Menganti." Joyo mengerutkan kening. "Pantai Menganti?" Ia menggeleng pelan. "Tak ada pantai di sekitar sini. Hanya kampung ini sejak dulu." Andy tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda. "Tidak mungkin, Mas. Saya barusan dari sana, saya lihat laut sendiri." Joyo menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau kau melihat laut, berarti kau sudah melewati batasnya." Andy tidak mengerti. Dia melangkah keluar rumah. Kampung itu tampak seperti kampung biasa. Deretan rumah kayu, beberapa anak kecil berlari-lari tanpa suara, dan orang tua duduk di beranda menenun atau memotong bambu. Namun semuanya terasa ganjil. Tak ada ayam berkokok, tak ada suara manusia berbicara keras, dan tak ada bau kehidupan seperti asap dapur atau aroma masakan. Seolah semua yang ada di sana hanya bayangan dari kehidupan yang pernah ada. Andy mencoba menyalakan kamera untuk merekam suasana kampung itu. Tapi ketika layar hidup, rumah-rumah di sekitarnya tampak berubah bentuk. Atapnya bolong, dindingnya miring, dan beberapa rumah terlihat seperti reruntuhan. Warga yang tadi dilihatnya tampak hidup kini hanya berupa siluet hitam, berjalan tanpa arah. Dia menurunkan kamera cepat-cepat, tapi begitu menatap langsung, semuanya tampak normal kembali. "Kenapa selalu begini?" bisiknya. Napasnya mulai berat. Joyo menatapnya dengan tatapan iba. "Apa kau yakin datang ke sini dengan niat baik?" "Saya cuma ingin tahu kebenaran cerita kampung gaib di pantai. Saya bikin dokumenter mistis." Joyo menghela napas. "Kau manusia zaman sekarang? Semua dianggap hiburan, tapi tidak semua tempat mau dilihat. Ada dunia yang tidak ingin direkam." Andy ingin menjawab, tapi tiba-tiba terdengar suara gong besar dipukul 3 kali dari arah selatan kampung. Semua warga yang semula beraktivitas berhenti serentak, lalu menunduk diam. "Eida, apa itu?" tanya Andy pelan. "Panggilan dari laut," jawab Joyo tanpa menoleh. "Hari ini malam ketiga sebelum Jumat Kliwon. Waktunya menyambut sang penjaga." Andy merasakan bulu kuduknya berdiri. "Sang penjaga? Maksudmu Nyi Gempita?" Joyo menatapnya tajam, kali ini dengan ekspresi ketakutan yang jelas. "Jangan sebut nama itu di sini. Dia tahu kalau kau memanggil." Namun Andy sudah terlanjur mengucapkannya. Angin mendadak berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran. Dari kejauhan terdengar suara seperti tawa perempuan. Pelan tapi menggema panjang. Warga kampung langsung menutup pintu rumah masing-masing, meninggalkan Andy berdiri sendirian di tengah jalan. "Mas Joyo," serunya. Tapi Joyo sudah menghilang, kabut kembali turun dengan cepat. Dari arah selatan, muncul barisan cahaya obor bergerak perlahan ke tengah kampung. Andy bersembunyi di balik pagar bambu, mengintip. Dia melihat sekitar 7 orang berpakaian putih lusuh. Wajahnya ditutupi kain tipis. Mereka membawa sesaji di atas nampan, bunga kenanga, kepala kambing, dan kendi air laut. Di depan mereka berjalan seorang perempuan tua berambut panjang, kulitnya pucat, langkahnya lambat. Suaranya serak namun berwibawa, memimpin doa dalam bahasa Jawa kuno. Andy tahu itu pasti Nyi Gempita. "Gusti Segoro Kidul paring nugraha, nyawiji antaraning alam." Suaranya menggema. Ratu Laut Selatan memberi berkah, menyatukan 2 alam. Andy menatap tak percaya. Kamera di tangannya bergetar, tapi ia tetap menekan tombol rekam. Dalam layar, perempuan tua itu tampak berbeda. Rambutnya tidak hanya putih, tapi seperti menyala kehijauan. Dan di belakang tubuhnya tampak bayangan besar menyerupai ombak raksasa yang bergulung dalam kegelapan. Saat ia menunduk untuk memastikan rekaman, suara perempuan itu berhenti, sunyi. Kemudian terdengar suara lembut memanggil, "Pendatang, kau merekamku lagi?" Andy membeku. Ia menatap layar kamera. Dan di sana, tepat di belakangnya, terlihat sosok Nyi Gempita berdiri dengan senyum menyeramkan. Kelly berbanding spontan, tapi tak ada siapa-siapa. Udara di sekitarnya berubah dingin menusuk tulang. Tiba-tiba suara Joyo terdengar di telinganya, pelan namun tegas, seperti angin berbisik, "Lari."
Kau sudah menyalakan matanya. Andi berlari sekuat tenaga. Jalan kampung terasa tak berujung. Rumah-rumah berubah menjadi bayangan kabur. Dan suara gamelan kembali berdentang dari segala arah. Dalam kepanikan ia menabrak tiang bambu dan terjatuh. Kamera terguling tapi masih menyala. Menangkap gambar terakhir. Sepasang mata hijau bersinar dari balik kabut. Menatap lurus ke arah lensa. Dalam kegelapan itu, suara perempuan tadi berbisik sekali lagi. Sekarang kau bukan tamu. Kau saksi. Lalu semuanya hening. Andi menatap langit yang kini tak lagi kelabu, melainkan merah keunguan, seperti warna laut menjelang badai. Yomi tahu, sejak malam itu ia sudah bukan sekadar pengunjung. Ia sudah menjadi bagian dari kisah yang selama ini hanya ia dengar dari orang lain. Kisah tentang kampung yang tak pernah Malam kedua di kampung itu terasa jauh lebih gelap dari malam sebelumnya. Langit tertutup kabut pekat. Seolah bulan pun enggan menatap tempat itu. Angin laut yang biasanya membawa aroma asin kini terasa dingin dan basah. Seperti napas dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Andi berdiam di dalam rumah bambu tempatnya menginap. Lampu minyak di meja bergetar kecil setiap kali angin masuk lewat celah dinding. Suara serangga tidak terdengar sama sekali malam itu. Sunyi total, kecuali detak jantungnya sendiri. Sejak sore tadi, ia mulai merasa ada yang mengikuti. Saat ia melintas di dekat sumur tua di tengah kampung, ia sempat melihat pantulan dirinya di permukaan air. Tapi wajah itu tidak memiliki mata dan hidung, hanya permukaan datar yang samar-samar tersenyum. Dikipikkan itu efek cahaya, atau mungkin karena lelah. Tapi malam ini, bayangan itu seperti terus menghantuinya. Muncul di sudut mata, di pantulan kendi air, bahkan di permukaan kamera yang ia bawa. Ia mencoba merekam, kamera dinyalakan, dan lampu indikator merah menyala. Dalam bidikan layar, tampak ruang bambu yang sama. Tapi ketika Andi memfokuskan lensa ke arah pintu, ada sesuatu berdiri di sana. Samar, hitam, dan tanpa wajah. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Andi terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia tak berani bersuara. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapnya tanpa mata. Lalu, dalam sekejap, lampu minyak padam, gelap. Yang terdengar hanyalah napas beratnya sendiri. Ia menyalakan senter dari ponsel, dan sosok itu lenyap. Tapi di layar kamera, bayangan itu masih ada, berdiri di belakangnya. Andi membanting kamera dan keluar dari rumah, berlari ke tengah kampung. Langkahnya terdengar bergema, seolah tanah di bawahnya kosong. Rumah-rumah bambu di sekitarnya kini tampak lebih tua, lebih rapuh. Beberapa dindingnya berlubang, dan dari balik lubang itu muncul wajah-wajah samar tanpa bentuk, menatapnya diam-diam. Ada yang tertawa kecil, lirih, seperti suara anak-anak bermain. Tapi nadanya membuat darah di tubuhnya membeku. Andi, bisik suara pelan di telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Andi, sudah waktunya kau tahu di mana kau berada. Suara itu terdengar dari segala arah, seperti datang dari dalam tanah. Andi berlari menuju jalan keluar kampung, tapi jalannya kini berubah. Jalan tanah yang siang tadi lurus kini berbelok menjadi gang sempit di antara deretan rumah. Ia terus berlari, namun setiap tikungan membawa dia kembali ke tempat yang sama. Sumur tua di tengah kampung. Di atas sumur itu kini menggantung sesuatu seperti kain putih yang berayun pelan. Saat ia dekati, kain itu ternyata bukan kain, melainkan baju dari sosok tanpa kepala. Dari lehernya yang hampa keluar asap tipis. Dan dari asap itu, perlahan muncul wajah-wajah orang yang ia temui sebelumnya. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka terasa seperti luka yang menganga. Andi menjerit dan jatuh tersungkur. Ia meraih kameranya yang masih merekam, lalu menyorot ke arah sumur. Dalam layar, sosok-sosok itu jelas terlihat mengelilinginya. Belasan, mungkin puluhan, tanpa wajah dan tanpa suara. Mereka berdiri melingkar, seolah menunggu sesuatu. Andi menggigil. Dia mematikan kamera, tapi lampu indikator merah tetap menyala sendiri. Layar berkedip, lalu menampilkan gambar dirinya sendiri. Tapi kali ini wajahnya perlahan memudar, berubah menjadi datar, tanpa mata, tanpa hidung. Ia menjatuhkan kamera dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun dari balik selajarinya, ia masih bisa melihat bayangan itu di tanah. Berdiri tegak menatap balik. Tiba-tiba dari balik kegelapan muncul cahaya lentera.
Seorang perempuan tua dengan pakaian serba hitam melangkah pelan. Kulitnya pucat, matanya tajam seperti menembus jiwa. "Kau sudah melihatnya, ya?" katanya dengan suara parau. Andi tidak menjawab. "Itu wajahmu yang baru, nak. Kau sudah terlalu lama di sini. Dunia mereka mulai mengenalimu." Andi memandang perempuan itu dengan ngeri. "Apa maksudnya?" "Aku cuma tersesat. Aku cuma ingin pulang." Perempuan itu tersenyum samar. "Twiksi ada yang benar-benar tersesat di sini. Yang datang ke kampung ini pasti dipanggil. Entah oleh laut, entah oleh arwah yang belum tenang." Andi mundur beberapa langkah, tapi perempuan itu terus mendekat. "Besok malam, mereka akan memanggilmu lagi. Jangan menolak. Kalau menolak, wajahmu akan hilang selamanya." Suara gamelan kembali terdengar dari arah laut, lembut tapi menusuk telinga. Bersamaan dengan itu, kabut mulai turun perlahan, menelan seluruh kampung. Andi menatap sekeliling dan menyadari bahwa rumah, jalan, dan sumur di depannya kini tampak jauh lebih tua, seperti telah berabad-abad ditinggalkan. Perempuan tua itu pun hilang entah kemana. Dia berdiri di tengah kabut, menggenggam kameranya erat-erat, dan hanya bisa berbisik lirih, "Ya Allah, di mana aku sebenarnya?" Lalu dari dalam layar kamera yang masih menyala terdengar suara anak kecil tertawa pelan. Fajar di kampung itu tidak seperti fajar di dunia manusia. Langit berwarna keabu-abuan. Matahari tidak benar-benar terbit, hanya sekadar cahaya samar yang menembus kabut laut. Angin pagi membawa aroma amis bercampur kemenyan. Andi terbangun dengan kepala berat, seolah baru keluar dari mimpi yang tidak ingin dilepaskan. Ia masih di rumah bambu itu. Kamera tergeletak di sudut ruangan, menyala sendiri padahal semalam sudah ia buang ke lantai. Layar menampilkan rekaman dirinya sedang tidur. Tapi di sisi ranjang, tampak bayangan hitam yang duduk menatapnya. Bayangan itu sama sekali tidak bergerak, hanya menunduk pelan seolah menjaga. Andi menatap layar itu lama, lalu tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah, lembut tapi tegas, memanggil namanya. "Andi, ini keluar, nak. Sudah waktunya kau melihat laut." Ia ragu, tapi suara itu terasa memaksa, menghipnotis. Dengan langkah gontai, ia keluar. Udara luar terasa dingin menusuk tulang. Kabut masih menggantung di atas tanah dan di tengah jalan kampung. Berdiri perempuan tua yang semalam menemuinya, Nyi Gempita. Perempuan itu mengenakan kain hitam dengan selendang biru laut. Di wajahnya pucat, namun matanya hidup seperti menyimpan ribuan tahun rahasia. Di tangannya membawa kendi tanah liat berisi air berwarna kehijauan. "Kau ingin pulang, kan?" tanya Nyi Gempita pelan. Andi mengangguk cepat. "Kalau begitu, kau harus menghadap penjaga laut. Tidak ada yang bisa meninggalkan kampung ini tanpa restu beliau." Andi menelan ludah. "Siapa penjaga laut itu?" "Beliau yang menjaga batas antara dunia kami dan dunia manusia. Di sini orang memanggilnya Ibu Samudra. Tapi di dunia kalian mungkin kalian mengenalnya dengan nama lain." Andi terdiam. Dia tahu maksud Nyi Gempita. Nama itu tidak perlu diucapkan. Dia tumbuh besar dengan cerita rakyat Jawa yang mengerikan tentang penguasa Laut Selatan. Perempuan tua itu berjalan mendahului, menyusuri jalan setapak yang menurun menuju arah pantai. Anehnya Andi tidak lagi mendengar suara ombak, hanya sunyi. Bahkan langkahnya sendiri seperti terisap tanah. Dia mengikuti Nyi Gempita dengan hati berdebar. Di sepanjang jalan, ia melihat patung-patung batu kecil berjejer di pinggir tebing. Wajah patung itu sudah aus, tapi semuanya menatap ke arah laut. Mereka tiba di sebuah dataran luas di bawah tebing, tempat air laut bertemu pasir hitam. Di tengahnya ada batu besar menyerupai altar, dan di atasnya terletak sesajen, bunga 7 rupa, dupa yang masih menyala, dan seikat rambut panjang berwarna hitam legam. "Duduklah," kata Nyi Gempita. Andi patuh. Ia duduk di depan altar itu, sementara perempuan tua itu mulai menaburkan air dari kendi ke pasir di sekitarnya. "Setiap yang datang ke kampung ini harus mempersembahkan sesuatu," bisiknya. "Apa yang harus aku berikan? Tidak perlu darah, tidak perlu nyawa. Cukup keikhlasan. Kalau kau tak ikhlas, laut akan menelannya sendiri." Andi menatap laut di depannya. Airnya berwarna hijau kehitaman, tak bergelombang, tapi bergerak pelan seperti napas makhluk hidup. Dari kejauhan ia mendengar alunan gamelan yang sangat halus, seperti dari dasar samudra. Kabut makin tebal, angin membawa bisikan,
Siapa yang berani mengusik batas lautku? Suara itu lembut, tapi menggema di dalam kepala Andi. Ia menoleh ke Nyi Gempita, tapi perempuan itu sudah berlutut, menunduk dalam-dalam ke arah laut. Beliau sudah datang, ucapnya pelan. Permukaan laut bergolak. Dari tengah pusaran air muncul siluet seorang perempuan berpakaian hijau kebiruan. Rambutnya panjang terurai, matanya seperti air itu sendiri, tenang tapi menenggelamkan. Andi terpaku. Julie ingin berlari, tapi tubuhnya kaku, seolah ditahan oleh udara. Anak manusia, suara itu terdengar langsung di pikirannya. Kau telah melangkah ke dunia yang bukan milikmu. Mengapa kau datang tanpa izin? Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya ingin membuat rekaman, tapi tersesat. Saya ingin pulang. Pulang? Suara itu bergema panjang, membuat pasir bergetar. Tidak ada yang bisa pulang tanpa meninggalkan sesuatu di sini. Andi menatap Nyi Gempita dengan panik, tapi perempuan tua itu tetap menunduk. Berikan ingatanmu, bisik suara itu, atau kau akan menjadi bagian dari laut ini. Seketika kepala Andi terasa berputar. Kilasan masa lalunya melintas cepat. Wajah ibunya, masa kecilnya di sekolah, teman-teman kuliah, semuanya perlahan menghilang seperti kabut yang ditiup angin. Dia menggenggam kepala, menjerit, namun tak ada suara keluar. Lalu tiba-tiba Nyi Gempita berdiri dan menatap sang penjaga laut. Ia belum siap, Ibu Samodra. Beri dia waktu, biar aku ajarkan jalannya. Sosok penjaga laut itu menatap lama, lalu mengangguk perlahan. Baik. Tapi jika ia menolak pada malam berikutnya, biar laut yang menjemputnya. Air laut tenang kembali, dan sosok itu menghilang di antara kabut. Andi terjatuh lemas di pasir. Nafasnya terengah, tubuhnya dingin. Nyi Gempita mendekat, menatapnya iba. Kau sekarang sudah terikat, nah. Dunia ini sudah mengenalmu. Jika kau ingin pulang, kau harus memenuhi syaratnya. Malam Jumat Kliwon nanti ritual akan dimulai. Kau harus memilih. Tinggal di sini sebagai pelayan laut atau menyerahkan ingatanmu selamanya. Andi tidak menjawab. Pandangannya kosong ke arah laut yang kembali hening. Tapi jauh di dalam air ia bisa melihat sesuatu. Bayangan dirinya sendiri, berdiri di antara arwah-arwah tanpa wajah yang melambai. Malam itu akhirnya datang. Malam Jumat Kliwon, malam yang oleh penduduk kampung gaib disebut malam pemanggilan laut. Sejak senja, langit berubah aneh. Awan menggumpal tebal berwarna tembaga, dan matahari tenggelam tanpa cahaya merah, seperti ditelan air laut. Kampung terasa hening, seolah semua makhluk di sana menahan napas. Andi duduk di depan rumah bambunya, menggenggam kamera yang sudah retak di sisi lensa. Walau rusak, kamera itu tetap menyala sendiri. Layar menampilkan bayangan dirinya, tapi wajah dalam layar itu tersenyum, padahal ia tidak. Bayangan itu mengangguk pelan, lalu berbisik dari dalam layar. Sudah waktunya. Suara gamelan mulai terdengar dari arah tebing. Pelan, kemudian semakin keras berpadu dengan bunyi kendang dan gong yang berdentum seperti jantung bumi. Dari balik kabut, satu persatu warga kampung muncul. Berpakaian putih lusuh, mata mereka kosong, wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka berjalan menuju pantai sambil membawa dupa dan kendi kecil berisi air laut. Nyi Gempita menghampiri Andi. Bangun, nak. Sudah waktunya kau ikut. Aku tak mau ikut ritual itu, jawab Andi dengan suara gemetar. Aku hanya ingin pulang. Nyi Gempita menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Semua yang ingin pulang harus melewati malam ini. Kalau engkau menolak, laut akan menjemputmu sendiri. Andi tidak punya pilihan. Ia mengikuti langkah perempuan tua itu menuruni jalan menuju pantai. Kabut semakin tebal, angin dingin menerpa dari arah laut. Di bawah cahaya bulan purnama yang tertutup awan, terlihat altar batu besar, berdiri di tengah pasir, dikelilingi obor dan dupa yang menyala. Aroma kemenyan memenuhi udara, menusuk sampai ke dada. Di sekitar altar, warga kampung membentuk lingkaran. Mereka melantunkan tembang Jawa kuno dengan nada lirih dan menyayat. Suaranya begitu dalam, seperti doa yang tak pernah selesai. Nyi Gempita berdiri di depan altar, lalu membuka selendang biru lautnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah botol kaca berisi air yang bercahaya kehijauan. Ini adalah air perantara, katanya. Air yang memisahkan dunia manusia dan dunia laut. Ia menuangkan air itu ke pasir, dan dari tanah langsung muncul uap dingin berwarna biru. Uap itu naik perlahan,
berputar di atas kepala mereka, lalu membentuk pusaran besar yang berdenyut seperti jantung. Tiba-tiba gamelan berhenti, suara laut lenyap, dunia menjadi sunyi, dan dari tengah pusaran itu, muncul suara lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Siapa yang ingin meninggalkan batas lautku? Andi tahu suara itu. Itu suara Ibu Samudra, penjaga laut yang pernah ia temui. Nyi Gempita menjawab dengan menunduk dalam-dalam. Hamba membawa dia yang tersesat, Ibu. Ia ingin kembali. Suara itu tertawa kecil. Ia belum memberi apa-apa. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Pasir berterbangan. Dari balik kabut, muncul bayangan-bayangan hitam tinggi besar tanpa wajah. Berjalan mengelilingi Andi. Setiap langkah mereka meninggalkan bekas hitam di tanah seperti terbakar. Andi berteriak tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir. Lalu dari langit turun cahaya kehijauan, membentuk wujud seorang perempuan cantik, dengan rambut terurai panjang hingga menyentuh pasir. Matanya tajam, kulitnya bersinar lembut, namun auranya begitu dingin dan mengancam. Anak manusia, katanya lirih, kau telah mengambil napas dari dunia ini, maka kembalikanlah napasmu. Ia mengangkat tangan dan angin berputar semakin kencang. Kamera Andi menyala tanpa ia sentuh. Di layar terlihat dirinya dikelilingi wajah-wajah tanpa bentuk yang menatap tajam. Merdeka menyentuh pundaknya, menarik napasnya perlahan. Tubuhnya mulai lemas seperti jiwanya ditarik keluar. Andi menjerit dalam hati lalu berlutut. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian. Aku hanya ingin pulang. Suara itu berhenti, lalu hening panjang. Ibu Samudra menatap Nyi Gempita. Kalau begitu, ia harus mengganti dengan ingatannya. Ia akan kembali ke dunia manusia, tapi tanpa mengenal siapa dirinya. Nyi Gempita menunduk dalam. Hamba menurut. Andi mendongak dengan mata berkaca-kaca. Tidak, aku tidak mau lupa. Tolong. Namun perempuan laut itu sudah mengangkat tangannya. Dari ujung jarinya keluar cahaya hijau yang menembus dahi Andi. Seketika, semua kenangan mulai tercerai-berai. Wajah ibu, suara adzan masa kecil, semua sirna perlahan. Ia hanya sempat mendengar bisikan Nyi Gempita. Maafkan aku nak, ini satu-satunya cara. Lalu semuanya gelap. Tak ada suara, tak ada waktu. Hanya keheningan yang luas dan dalam seperti laut itu sendiri. Ketika Andi membuka mata, ia sudah terbaring di pasir pantai. Ombak tenang menyentuh kakinya. Matahari terbit di ufuk timur. Tak ada kampung, tak ada kabut. Hanya pantai menganti yang indah seperti semula. Namun kamera di sampingnya masih menyala. Di layar tertulis tanggal yang tidak masuk akal, 29 tahun yang lalu. Dan di rekaman terakhir, ia melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah kampung gaib. Pagi itu laut terlihat tenang, namun suasananya terasa janggal. Angin lembut berhembus dari selatan, membawa aroma bunga melati bercampur bau amis laut. Andi duduk di tepi pasir, tubuhnya lemas, kepala berat seolah baru bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Yui hanya setuju bahwa ia merasa kosong. Di sebelahnya tergeletak kamera yang sudah retak di sisi lensa. Lampu indikator merahnya berkedip pelan. Ia bisa mematikannya, tapi tombol power tidak merespons. Yuli sebuah baterai. Tapi begitu baterai dilepas, kamera itu tetap menyala. Layar menampilkan wajahnya sendiri, sedang duduk di pantai. Namun sesuatu terasa aneh. Di layar, ia sedang tersenyum. Sementara dirinya di dunia nyata tidak. Andi, suara lirih terdengar dari dalam kamera. Begitu pelan tapi jelas. Dia kaget dan menjatuhkan benda itu ke pasir. Kamera tetap menyala. Lampu merahnya kini berkelap-kelip cepat. Lalu muncul teks di layar. Kau sudah kembali. Tapi belum sepenuhnya. Andi berusaha bangkit menatap sekeliling. Pantai menganti terlihat normal, biru, tenang, indah. Tapi tak ada satupun orang. Tidak nelayan, tidak turis, tidak jejak kehidupan. Hanya suara ombak yang berulang-ulang memanggil namanya dalam desiran halus. Andi sewekip menatap ke arah tebing barat, tempat di mana kampung gaib itu seharusnya berada. Sekilas di balik kabut tipis, ia melihat siluet rumah-rumah bambu. Tapi saat ia memicingkan mata, bayangan itu hilang. Ia menelan ludah. Apa aku bermimpi? Gumamnya. Lalu kamera di pasir bergetar sendiri. Rekaman baru mulai berjalan tanpa perintah. Di layar, tampak Andi berjalan di kampung gaib. Padahal ia tidak sedang merekam apapun. Ia menatapnya dengan ngeri. Dalam rekaman itu, warga kampung berdiri diam, menatap ke arah kamera. Di tengah mereka,
Terlihat sosok Nyi Gempita, tersenyum dengan mata kosong. Suara gamelan samar terdengar dari dalam video. Semakin lama semakin keras. Andi menutup kamera, tapi layar tetap menyala, dan kini menampilkan wajahnya sendiri dengan perubahan yang mengerikan. Matanya mulai memudar, hidungnya lenyap dan kulit wajahnya tampak datar. Dia menjerit melempar kamera ke laut. Tapi benda itu melayang di atas ombak, dan kembali ke tepi pantai, persis di depan kakinya. Ia mundur ketakutan. "Apa maumu?" Suara dari dalam kamera menjawab lirih, tapi kali ini bukan suaranya sendiri. "Kau meninggalkan sesuatu di sini, Andi. Dunia tidak bisa menerima orang yang setengah hidup." Ia terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. "Setengah hidup?" Ulangnya pelan. "Lihat," jawab suara itu. "Jiwamu tertinggal di kampung gaib. Tubuhmu kembali tapi tanpa jiwa yang utuh. Karena itu kamera ini masih merekam. Bukan dunia manusia, tapi dunia yang masih menunggumu." Andi gemetar. Ia mencoba mengingat masa lalunya, tapi pikirannya kosong. Ia tidak ingat siapa dirinya selain nama Andi. Tak ada wajah keluarga, tak ada rumah, tak ada kenangan. Hanya laut, kabut, dan suara gamelan yang terus berdengung di telinganya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Layar menunjukkan jam 3 pagi, padahal matahari bersinar terang di langit. Notifikasi pesan masuk, "Kembalilah ke Bukit Barat sebelum malam datang." Tidak ada nama pengirim. Andi menatap ponsel lalu ke arah tebing. Kabut perlahan mulai menebal di sana, seperti memanggil. Kamera di pasir bergetar lagi, menampilkan dirinya berjalan menuju arah itu. Joey Matius dengan ngeri. Video itu memperlihatkan langkah-langkah yang belum ia lakukan. Masa depan yang sedang direkam. Ia meraih kamera, suaranya bergetar. "Kalau aku kembali, apa aku bisa utuh lagi?" Tidak ada jawaban. Hanya dengungan pelan seperti napas laut. Lalu perlahan layar kamera menampilkan tulisan lain. "Kalau kau tidak kembali, laut akan menjemputmu malam ini." Andi menatap horizon. Ombak tampak tenang, tapi di bawahnya seolah ada sesuatu yang bergerak. Dia melihat gelembung air naik ke permukaan, lalu membentuk bayangan wajah perempuan. Wajah Ibu Samodra. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Namun Andi tahu apa yang diucapkannya. "Jangan lawan panggilanmu." Andi gemetar menatap kamera, lalu laut. Yuri menatap lagi ke arah tebing barat. Bayangan kampung gaib kini terlihat jelas, seolah menembus kabut. Lampu-lampu kecil menyala, suara gamelan semakin nyata, dan dari kejauhan ia bisa melihat sosok-sosok warga berdiri di bibir pantai, melambaikan tangan. Dalam hati kecilnya Andi tahu bahwa dunia manusia sudah mulai menolaknya. Langit di atasnya perlahan menggelap meskipun waktu masih pagi. Suara ombak berubah berat dan dalam, seperti suara tarikan napas makhluk besar di dasar laut. Ia meraih kamera, menggenggamnya erat. "Kalau memang harus begitu," bisiknya, "aku akan kembali." Langkahnya mulai menapaki jalan setapak menuju tebing. Semakin ia berjalan, kabut makin tebal. Angin meniup rambutnya, membawa suara-suara yang memanggil namanya dari berbagai arah. "Andi, cepatlah, ritual belum selesai." Sampai akhirnya, di langkah terakhir sebelum kabut menelan seluruh pandangannya, kamera menyala sendiri dan merekam wajahnya untuk terakhir kali. Dan dalam rekaman itu, senyum Andi perlahan berubah datar. Tanpa mata, tanpa... Kabut menelan seluruh pandangan Andi. Udara di sekelilingnya terasa lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada dari dalam. Suara ombak terdengar jauh, berganti dengan bisikan-bisikan asing yang berputar di kepalanya. Ia terus berjalan, meski kakinya mulai gemetar, mengikuti jalan setapak yang kini dipenuhi batu-batu lumut basah. Kamera di tangannya masih menyala, menyorot langkah demi langkah, seakan benda itu tahu jalan lebih dulu daripada dirinya. Setiap kali ia hendak berhenti, kamera bergetar pelan, memberi tanda untuk terus maju. Di kejauhan, di balik kabut tebal, tampak siluet tebing menjulang tinggi, hitam dan licin, seperti dinding yang menutup jalan menuju dunia lain. Andi berhenti di depan sebuah celah besar di dasar tebing. Di sana, air menetes dari atas batu, membentuk genangan kecil yang memantulkan cahaya samar. Dari celah itu keluar aroma tanah lembab bercampur bau dupa. Ia menunduk, melihat ukiran-ukiran tua di batu. Tulisan itu bukan huruf Latin,
tapi aksara kuno. Sebagian sudah tergerus waktu. Di tengahnya tergambar simbol aneh, sebuah lingkaran dengan mata terbuka di tengahnya, dikelilingi gelombang seperti ombak laut. Kamera tiba-tiba menyorot simbol itu sendiri. Layar berkedip lalu muncul tulisan, "Gerbang antara napas dan nisan." Andi bergumam pelan, "Gerbang, apa ini?" Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya suara dari dalam batu, seperti gemericik air yang berubah jadi bisikan, "Bukalah dengan namamu." Ia menatap celah itu kebingungan. Tapi entah kenapa, mulutnya mulai mengucapkan sesuatu tanpa sadar. "Namaku?" gumamnya. Ia menunduk, lalu berbisik, "Andi." Tiba-tiba angin berputar kencang. Kabut di sekelilingnya bergulung masuk ke dalam celah batu, menciptakan pusaran putih yang menyala samar. Batu itu bergetar, dan dari dalamnya keluar sinar hijau kebiruan. Kamera bergetar hebat, menyorot ke dalam gerbang yang kini membuka perlahan. Dari dalam muncul bayangan manusia, tinggi, berjubah hitam, dengan mata merah membara. Suara berat keluar dari arah bayangan itu. "Andi, akhirnya kau kembali. Kami menunggumu." Andi melangkah mundur, tapi kaki terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Bayangan itu melangkah lebih dekat, dan kini wajahnya terlihat, separuh manusia, separuh batu. Di dahinya ada simbol mata yang sama dengan yang terukir di batu. "Siapa kau?" tanya Andi dengan suara parau. Sosok itu menjawab dengan suara yang menggema, "Aku adalah penjaga gerbang samudra. Aku yang menjaga batas antara mereka yang hidup dan mereka yang menolak mati." Andi menggenggam kameranya lebih erat. "Aku cuman ingin pulang." "Pulang?" Penjaga itu tertawa pelan, suaranya seperti batu digesek. "Kau sudah pulang, tapi yang pulang bukan manusia, hanya kulit dan ingatan kosong. Jiwamu tertinggal di dalam sini." Andi tertegun. "Jiwaku?" "Ya," jawab sang penjaga. "Kau meninggalkannya di malam bulan purnama terakhir, saat Nyi Gempita memanggil laut dan kau menolak. Tubuhmu terseret ombak, tapi jiwamu tetap di kampung gaib. Kini keduanya terpisah." Andi mencoba menahan napas. "Lalu, apa yang harus kulakukan agar bisa utuh lagi?" Penjaga itu menunduk lalu mengulurkan tangan batu yang besar. "Masuklah, tapi tahulah, gerbang ini hanya menerima satu jiwa yang utuh. Jika kau masuk, tanpa jiwa yang lengkap, tubuhmu akan menjadi bagian dari batu selamanya." Andi menatap gerbang yang berputar dengan cahaya hijau kebiruan itu. Dari dalam terdengar suara gamelan samar dan suara orang-orang berbisik memanggil namanya. Ia mengenali suara itu, suara Nyi Gempita dan juga anak-anak kampung gaib yang dulu ia temui. "Andi, sini, kami menunggumu." Kamera di tangannya mulai menampilkan gambar aneh. Di layar, ia melihat dirinya sendiri sudah melangkah masuk ke gerbang, padahal tubuhnya masih di luar. Layar menunjukkan masa depan lagi, seperti sebelumnya. Andi gemetar. "Jadi, ini takdirku?" Suara penjaga bergema lagi, lebih keras. "Takdir tidak memilihmu, Andi. Kaulah yang menolak mati dengan tenang." Andi menutup matanya, mencoba mengingat apapun. Wajah keluarganya, masa kecilnya, rumahnya. Tapi semuanya gelap. Tak ada satupun kenangan yang tersisa. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Mungkin memang benar, ia sudah mati. Tubuhnya hanya perpanjangan dari sesuatu yang belum selesai. Dengan langkah gemetar, ia mendekat ke gerbang. Kamera di tangan bergetar lebih kuat seakan menolak masuk. Tapi ia tetap melangkah. Begitu ujung kakinya menyentuh cahaya di dalam gerbang, terdengar jeritan panjang, bukan dari luar, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Ia merasa terbakar, bukan oleh api, tapi oleh kenangan yang tiba-tiba kembali. Malam ketika ia terseret arus laut, saat mencoba merekam ritual terlarang Nyi Gempita, saat warga kampung gaib memintanya berhenti, saat ia menolak, dan saat ombak menelan semuanya. Jeritan itu berubah jadi tawa lirih dari dalam gerbang. "Selamat datang kembali, Andi." Sang saksi yang terjebak di antara dua dunia. Tubuh Andi
Andi perlahan ditelan cahaya hijau kebiruan itu. Kamera terjatuh ke tanah, lensanya retak, tapi masih merekam. Dalam rekaman terakhirnya, terlihat tangan Andi melambai perlahan sebelum lenyap sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, gerbang itu menutup dengan bunyi berat. Batu-batu berhenti bergetar. Kabut menghilang. Hanya tersisa kamera di tanah yang kini padam, tapi sesekali lampu merah kecilnya berkedip lagi. Seolah subuh itu, laut menganti tampak tenang seperti tak terjadi apa-apa. Ombak memantulkan warna merah muda dari cahaya matahari yang baru muncul. Para nelayan berdiri di bibir pantai, menatap ombak yang bergulung lembut. Tapi bagi beberapa orang tua di kampung, ketenangan seperti itu bukan pertanda baik, melainkan tanda bahwa laut sedang menyimpan sesuatu. Di antara karang-karang basah, seorang pemuda ditemukan terbaring. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat namun dadanya masih naik turun perlahan. Itu Andi. Bajunya robek, kulitnya penuh goresan seperti terhempas dari batu karang. Di tangannya tergenggam erat kamera rusak yang tak lagi menyala. Orang-orang membawa Andi ke gubuk terdekat, memberi air dan doa. Tapi meski matanya terbuka, tatapannya kosong. Dia tak bicara apapun, hanya menatap ke laut dengan pandangan hampa, seolah sesuatu di sana memanggil. Hari-hari berlalu. Tubuh Andi pulih, tapi pikirannya tidak. Dia tak ingat siapa dirinya, dari mana datangnya, atau mengapa berada di pantai itu. Penduduk hanya mengenalnya sebagai orang yang kembali dari laut. Namun malam-malamnya dipenuhi mimpi. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara gamelan samar dan bisikan lembut yang berkata, "Gerbang belum tertutup. Andiosi, ombak hitam akan datang menjemputmu." Malam Jumat Kliwon berikutnya, laut kembali berubah. Angin bertiup dari selatan, membawa bau amis bercampur wangi dupa. Ombak yang biasanya biru kini menghitam, bergulung tinggi di bawah bulan purnama. Warga mulai menutup pintu dan jendela, karena mereka tahu, malam itu laut akan bernafas. Andi berdiri di tepi pantai, entah mengapa kakinya berjalan sendiri ke arah ombak. Kamera di tangannya yang sudah rusak tiba-tiba menyala kembali. Di layar bukan pantai yang terlihat, tapi kampung gaib. Rumah-rumah bambu berasap, warga tanpa wajah, dan Nyi Gempita berdiri di tengah mereka. Nyi Gempita tersenyum lembut, wajahnya tampak jelas untuk pertama kalinya. "Kau sudah menyeberang, Andi. Tapi gerbang itu belum menutup sepenuhnya. Ombak hitam akan menelan dunia manusia kalau engkau tak kembali menahannya." Andi gemetar. "Aku tak bisa kembali ke sana. Kudi sudah kehilangan semuanya." "Justru karena itu," jawab Nyi Gempita, "kau yang harus menutupnya." Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar. Ombak mengamuk membentuk pusaran raksasa di tengah laut. Dari dasar laut muncul sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam sebesar bukit dengan tangan-tangan raksasa yang menggeliat keluar dari air. Mata merah menyala dari pusaran itu. Suara gemuruh menggema seperti petir. "Kau menolak laut, manusia. Sekarang laut menolak dunia." Andi menatap kamera yang kini menampilkan wajah dirinya sendiri, tapi versi lain. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan di dahinya terukir simbol mata laut. Wajah itu berbicara dari layar, "Kau harus kembali. Tutup gerbang sebelum semuanya tertelan." Tanpa berpikir panjang, Andi melangkah ke laut. Ombak hitam menyambutnya dengan kilatan petir. Dia berjalan, meski setiap langkah terasa seperti diseret oleh ribuan tangan tak terlihat. Kamera terus merekam meski sudah setengah terendam air asin. Suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih keras, berpadu dengan teriakan orang-orang yang tak terlihat. Di tengah pusaran air, Andi melihat gerbang batu itu lagi, terbuka memancarkan cahaya hijau kebiruan. Tapi di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam merayap keluar, membawa wajah-wajah manusia yang pernah hilang di pantai Menganti. Mereka menangis tanpa suara, matanya kosong. Tubuhnya melayang seperti debu di air. Andi memejamkan mata dan berteriak, "Kalau memang ini takdirku, biarlah aku yang menutupnya." Ia mengangkat kamera tinggi-tinggi, menekan tombol rekam. Seketika, cahaya dari kamera meledak keluar, memantulkan cahaya suci yang menembus pusaran ombak. Bayangan-bayangan hitam menjerit terhisap kembali ke dalam gerbang, laut berguncang, dan suara gamelan berhenti seketika. Di layar kamera muncul tulisan terakhir, "Gerbang ditutup." Jiwa dikembalikan. Andi terseret ke dalam pusaran terakhir itu bersama cahaya dan ombak. Semua menjadi gelap. Pagi harinya, pantai Menganti kembali tenang.
Tak ada badai, tak ada pusaran. Penduduk menemukan kamera Andi terdampar di pasir. Mereka membukanya, tapi isinya kosong. Hanya satu video berdurasi beberapa detik. Laut yang tenang dengan bayangan seseorang berjalan di kejauhan. Namun yang membuat mereka bergidik, video itu bertanggal 29 tahun ke depan. Dan di ujung rekaman terdengar suara pelan. Jangan rekam laut di malam Jumat Kliwon. Gerbang akan mendengarnya. Laut menganti kembali indah di siang hari. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ombaknya terdengar berdesir aneh. Seperti seseorang sedang bernafas dari dasar laut. Dan kadang kalau kamu berani menatap ke air cukup lama, kamu akan melihat sosok pemuda dengan kamera di tangan, berjalan perlahan di bawah permukaan, seolah masih merekam dunia yang tak seharusnya dilihat manusia.